warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdillah Darmawan dengan NPM 108 selaku moderator dari kelompok 1 dan anggota kelompok saya Dwi Vitasari dengan NPM 041, Mitra Indah Lestari dengan NPM 118, Ratna Okpisari dengan NPM 159, Selaras Royansari dengan NPM 051, Tri Lailatul Hasanah dengan NPM 174 dan Vita Handayani dengan NPM 018. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas materi tentang lembar pengamatan video pembelajaran dengan tema hidup rukun di rumah. Kegiatan pendahuluan, apersepsi dan motivasi. Aspek yang diamati, poin yang pertama yaitu menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam. Catatan ilustrasinya, guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, kemudian mengucapkan salam dan menyapa peserta didik, membimbing, membaca doa, mengabsen dan memberitahu materi yang akan dipelajari. Poin yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Catatan ilustrasinya, guru mengaitkan pembelajaran sekarang dengan pengalaman hidup rukun dengan keluarga. Poin yang ketiga, mengajukan pertanyaan menentang untuk memotivasi. Catatan ilustrasinya yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, apa yang akan kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga. Poin yang keempat yaitu menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Catatan ilustrasinya, guru tidak menyampaikan manfaat materi hidup rukun. Dan poin yang terakhir, mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. Catatan ilustrasinya, guru memberikan tugas menulis jawaban dan pertanyaan yang diberikan tadi dalam kertas, lalu dikumpulkan untuk dibahas bersama. Ada poin mengenai penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Di poin pertama ada menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Guru tidak menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Catatan ilustrasinya, guru mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupan nyata dengan memberikan contoh kisah seorang ayah dan ibu yang menyayangi Mutiara dan Udin yang ceritanya berkaitan dengan materi. Di poin ketiga ada menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat, kemudian ilustrasinya yaitu guru menyampaikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat sesuai dengan materi yang sedang diajarkan kepada siswa. Dan yang terakhir ada di poin keempat yaitu menyajikan materi secara sistematis atau dengan mudah ke sulit dari konkret ke abstrak. Kemudian catatan ilustrasinya yaitu guru menyajikan materi secara sistematis atau mudah ke sulit dari konkret ke abstrak. Contohnya dengan memberitahu arti kata ungkapan yang ada di dalam teks cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti berisi tentang penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Aspek yang diamati, yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Ya, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dengan menjelaskan materi secara rinci dan jelas. 2. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. Ya, guru melaksanakan pembelajaran secara runtut, dari memberikan contoh teks cerita hingga mengaitkannya dengan hidup rukun di rumah. Yang ketiga, menguasai kelas. Guru menguasai kelas dengan cara mengajar peserta didik lebih aktif, yaitu dengan cara mengajak peserta didik untuk memperagakan percakapan yang ada di dalam buku tema dengan teman sebangku. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan pertanyaan. Ya, guru melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik agar berkonsentrasi dengan cara memperagakan atau menyentuh bagian badan yang disebutkan oleh guru.
Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Di dalam video yang kami analisis, guru tidak menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan materi ajar. Ya, guru mengajak peserta didik mengembangkan keterampilan sesuai dengan materi ajar, yaitu dengan mengajak peserta didik bernyanyi yang lirik lagunya berkaitan dengan hidup rukun. 7. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan, yaitu mengajarkan peserta didik agar hidup rukun kepada sesama. Yang selanjutnya yang ke-8, aspek yang diamati yaitu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan dan sikap positif. Lalu catatan ilustrasi, menurut video pembelajaran yang kami analisis, guru mengajarkan peserta didik berperilaku sopan dan tidak sombong. Lalu yang ke-9, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Dalam video yang kami analisis, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Selanjutnya, pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Dalam video yang kami analisis, guru mengajak peserta didik untuk berpartisipasi melalui aktif dalam bernyanyi sesuai dan menirukan percakapan dalam buku tema yang dilakukan dengan teman sebangku. Lalu yang selanjutnya, merespon positif partisipasi peserta didik. Dalam video yang kami analisis, guru merespon positif partisipasi peserta didik dengan bertanya apakah sudah menemukan atau menentukan panjang dan pendek bunyi dalam sebuah lagu. Yang selanjutnya, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Dalam video yang kami analisis, guru menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik, yaitu dengan cara membantu peserta didik yang belum mengerti. Yang selanjutnya, menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Dalam video yang kami analisis, guru menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif melalui penjelasan-penjelasan yang menurut peserta didik kurang paham dan menjadi paham akan materi yang akan disampaikan. Lalu yang terakhir, menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. Guru menumbuhkan keceriaan peserta didik dalam belajar dan mengajaknya bernyanyi. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Ya, guru menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Contohnya, guru menunjukkan contoh teks cerita yang berkaitan dengan materi dan lirik lagu. Yang kedua, yaitu menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Ya, guru memberikan materi pada buku tema dan video pembelajaran berupa lagu. Yang ketiga, yaitu menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Tidak, guru tidak menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Yang keempat, yaitu melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Ya, guru mengajak bernyanyi peserta didik setelah melihat video pembelajaran. Yang kelima, yaitu menghasilkan pesan yang menarik. Ya, setelah mengajar, guru mengajarkan peserta didik agar hidup rukun. Melanjutkan penjelasan video yang tadi, yaitu aspek yang diamati yang kedua, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Ya, dalam video pembelajaran yang kita analisis, guru menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar sesuai dengan yang ada di buku. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pelajaran. Tidak, dalam video pembelajaran yang kita analisis, guru tidak memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pelajaran. Yang kedua, memfasilitasi dan membimbing peserta didik
untuk merefleksi proses dan materi pelajaran. Ya, dalam video pembelajaran tersebut, guru memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pelajaran melalui video pembelajaran agar peserta didik dapat lebih memahaminya. Yang ketiga, memberikan teks atau tulisan. Ya, dalam video pembelajaran yang kita analisis, guru memberikan teks atau tulisan berupa latihan pada buku paket. Yang selanjutnya, yang keempat, mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. Ya, dalam video pembelajaran yang kita analisis, guru memerintahkan peserta didik untuk mengumpulkan tugasnya pada pertemuan selanjutnya. Yang kelima, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Tidak, dalam video pembelajaran yang diamati, guru tidak melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Jadi jumlah pada analisis yang kita analisis bersama, jawaban yang benar atau iya ada 29 jumlahnya dan yang tidak ada 6. Kesimpulan dari hasil pengamatan analisis video pembelajaran tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa proses pembelajaran tersebut lebih menggunakan teacher center, di mana guru yang lebih aktif daripada siswanya. Dalam pembelajaran tersebut, guru menggunakan beberapa metode pembelajaran, di antaranya adalah berupa video pembelajaran. Pada awal pembelajaran di video tersebut, guru memberikan motivasi dan apresiasi untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Selain itu, guru menyampaikan materi yang akan dibahas, yaitu tentang tema hidup rukun di rumah dan mengaitkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang telah disampaikan, dan guru menunjukkan teks cerita peserta didik lirik lagu yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari agar peserta didik tidak merasa bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Setelah penjelasan tentang materi yang diajarkan selesai, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan memberikan pertanyaan dan tugas kepada peserta didik agar guru bisa tahu seberapa mereka paham tentang materi yang telah diajarkan. Analisis ini dilakukan karena pentingnya peran sebuah video inovasi dalam keberhasilan pembelajaran.